Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dicor Hidup-Hidup. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Larasti. Usia 21 tahun. Anak rantau dari kota kecil yang nekat magang di salah satu perusahaan properti teknologi terbesar di Jakarta, Graya Perkasa Nusantara. Kesempatan ini langka dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya, walau itu berarti pulang malam hampir setiap hari. Sudah hampir 2 minggu ini aku dan beberapa staf proyek lainnya nyaris tak pernah pulang sebelum jam 10 malam. Semua karena satu hal, proyek Agra Tower, gedung pencakar langit terbaru yang akan jadi ikon kota jika berhasil dibangun tepat waktu. Proyek ambisius ini menuntut target tinggi dan kerja cepat. Tidak ada waktu untuk malas atau istirahat. Tapi bukan hanya rasa lelah yang kami tanggung malam-malam ini. Ada hal lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kantor ini berubah. Semuanya bermula sejak Mahira Satyandri resmi dilantik sebagai ketua proyek. Mahira bukan orang sembarangan. Di usianya yang muda, dia sudah dikenal sebagai perempuan cerdas, ambisius, dan sangat tangguh. Tapi entah mengapa sejak hari dia resmi menjabat, atmosfer kantor seperti berganti wajah. Semuanya jadi dingin, bukan karena AC, tapi hawa yang menusuk seperti dari dinding beton yang menyimpan rahasia lama. Lampu di ruang desain sering berkedip padahal sudah dicek teknisinya. Printer kadang menyala sendiri dan mencetak kertas kosong. Bahkan lift pernah turun sendiri ke basement tengah malam, padahal tak ada yang menekan tombol. Dan yang paling sering kami rasakan, suara langkah, seperti seseorang berjalan di lorong belakang ruang logistik. Padahal kami semua sudah tahu, lorong itu sejak 2 minggu lalu ditutup untuk renovasi. Paling satpam, kata seseorang. Tapi satpamnya pun mengaku tak pernah keliling sampai ke lorong itu malam-malam. Awalnya aku berpikir, mungkin hanya sugesti, kami terlalu lelah, tapi semakin hari semakin nyata. Seperti kantor ini mulai punya detak jantung sendiri, dan malam adalah waktu di mana ia bernafas bebas. Aku masih ingat malam ketika aku harus lembur sendirian di lantai 2, ruangan sepi. Hanya ada aku, komputer, dan bunyi denting jam dinding yang terasa makin lambat. Tiba-tiba, layar monitorku mati sendiri. Aku bangkit berdiri, mencoba menekan tombol power. Saat itulah aku mendengar sesuatu dari luar ruangan. Langkah pelan, lalu berhenti. Aku membuka sedikit pintu, menengok ke lorong. Kosong. Tapi saat aku menutup kembali pintu, komputerku menyala sendiri. Layarnya menampilkan folder kosong yang dinamai Mahira. Aku gemetar. Malam itu untuk pertama kalinya, aku turun lebih cepat sebelum jam kerja selesai. Dan di parkiran aku melihat Mahira berdiri di dekat mobilnya, tatapannya kosong, seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal dia sendirian. Dari sanalah aku mulai merasa mungkin proyek Agra Tower ini bukan cuma soal gedung tinggi dan target pencapaian. Mungkin ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di balik struktur bangunannya. Dan Mahira Satyandri bukan sekedar ketua proyek biasa. Malam itu udara Jakarta begitu lembab. Angin dari ventilasi tidak cukup untuk menetralisir aroma kertas lembab, kopi basi, dan karpet tua yang seolah menyerap stres semua karyawan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 malam ketika Mahira berdiri dari kursinya. Ia memandangi dokumen setebal 2 cm di tangannya, lalu berkata pelan, "Aku naik ke atas dulu, mau fotokopi beberapa berkas." Tak ada yang menjawab. Semua tenggelam dalam keheningan dan lelah. Hanya aku yang sempat mengangguk singkat.
meski dalam hati ada rasa tak nyaman. Lantai 3 bukan tempat yang sering kami datangi, apalagi malam hari. Letaknya jauh di ujung bangunan lama dengan tangga sempit yang berderit setiap diinjak. Tempat itu lebih mirip gudang yang diberi lampu neon murahan. Sudah sejak awal aku tahu, di lantai 3 ada satu ruangan yang berbeda. Warnanya mencolok, merah tua, seperti darah yang mulai menghitam. Tidak seperti pintu lain yang terbuat dari kayu kantor biasa. Pintu merah itu terbuat dari bahan yang lebih berat, seperti baja berlapis dempul. Tak ada nama, tak ada label, hanya gembok tua dan cat yang mulai mengelupas. Orang-orang bilang ruangan itu dulu bekas ruang penyimpanan arsip sebelum direnovasi. Tapi sejak aku magang di sini, belum pernah ada yang berani membuka atau bahkan menyentuh gagangnya. Bahkan staf lama sekalipun selalu menjauh jika harus ke atas. Tidak ada yang memberi penjelasan pasti, semuanya hanya melemparkan senyum kecut dan berkata, "Gak penting tahu soal itu, Dek." Beberapa menit setelah Mahira naik, kami kembali tenggelam dalam layar masing-masing. Tapi kemudian, seperti sesuatu merobek malam yang pekat, teriakan Mahira menjerit pecah dari atas. Bukan teriakan terkejut, itu teriakan ketakutan yang mentah, seperti suara seseorang yang melihat kematian menatap balik ke matanya. Aku spontan berdiri tanpa saling bicara. Kami semua langsung berlari ke arah tangga. Suara sepatu menghantam anak tangga terdengar panik dan tidak teratur. Di tengah lorong sempit yang pengap, jantungku memukul keras dada. Aku tidak tahu apa yang akan kami temui. Saat sampai di lantai 3, lampu di langit-langit hanya berkedip lama. Bau seperti kayu basah menyengat hidungku. Mahira terduduk di sudut ruangan dekat mesin fotokopi. Tubuhnya menggigil, tangannya menutupi wajah. Bahunya naik turun karena tangisnya tak bisa dikontrol. Ada orang dari tembok itu. Dia jalan ke aku. Suara Mahira parau, nyaris seperti bisikan. Kami semua membeku. Salah satu rekan kerja mendekat dan mencoba memegang baunya. Tapi Mahira menepis dengan kasar, lalu merangkak mundur ke dinding, seperti takut disentuh manusia. Aku menoleh ke arah mesin fotokopi. Tak ada siapa-siapa. Tapi dinding di belakangnya, dinding di mana Mahira bilang sosok itu muncul, retak di bagian tengahnya. Retakan panjang seperti garis petir, seolah baru muncul malam itu. Tak ada yang bicara, kami semua saling pandang. Keringat dingin mengalir di pelipis, bukan karena panas, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan. Setelah Mahira dibawa turun dari lantai 3, suasana kantor terasa seperti dipelintir oleh tangan tak kasat mata. Tak ada yang bicara, bahkan suara AC pun terasa seperti berbisik. Kami duduk di ruang istirahat bawah, mencoba menenangkan Mahira yang masih terisak. Nafasnya tersengal, matanya sembab, dan seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Salah satu rekan kami, Darlan, menyodorkan segelas air putih, tapi Mahira menolaknya dengan tangan gemetar. Ia hanya menunduk, jari-jarinya mencengkeram kuat sisi kursi plastik. Pelipisnya basah oleh keringat, padahal ruangan itu dingin dan sunyi. Tak lama kemudian, Mahira berdiri tanpa sepatah kata. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Langkahnya menjauh ke lorong samping yang mengarah ke ruang arsip. Lorong itu sunyi dan nyaris tak digunakan kecuali untuk menyimpan dokumen tua. Ia berdiri memunggungi kami, menyandar ke dinding, dan mulai menekan layar. Aku tidak tahu kenapa aku bangkit dan ikut berjalan pelan ke arah lorong itu. Mungkin karena naluriku mencium sesuatu yang tidak wajar. Mungkin karena diam-diam ada rasa penasaran yang menari di belakang kepala. Aku bersembunyi di balik rak map tua yang belum sempat dipindahkan sejak renovasi. Dan dari sana aku bisa melihat Mahira tanpa terlihat. Suara Mahira tak terlalu keras, tapi nadanya ada beban, ada tekanan. Di tengah keheningan itu aku mendengar namanya disebut. Sagara, tolong angkat dulu teleponnya. Sekejap kemudian suara dari seberang menjawab. Aku tak bisa dengar jelas, tapi respon Mahira berikutnya membuat tubuhku kaku di tempat.
Kamu harus selesaikan ini. Jangan tinggalin aku gini. Nada suaranya berubah, dari tegas menjadi patah. Mahira memalingkan wajahnya ke atas, seperti menahan air mata. Ia terdiam beberapa detik, lalu bicara lagi. Kali ini lebih lirih. Kita berdua yang nyentuh itu ruangan. Kita berdua yang tahu perjanjiannya. Jangan pura-pura gak ada apa-apa. Aku menahan nafas. Ada bagian dari diriku yang ingin segera pergi dari sana. Tapi kakiku seperti ditanam dalam lantai. Kalau kamu masih punya nurani sedikit aja, kamu datang ke sini malam ini juga. Lalu percakapan berhenti. Mahira menurunkan ponselnya perlahan, menatap kosong ke ujung lorong. Ia tak menangis, tapi raut wajahnya seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Atau tahu bahwa semua ini tak bisa diperbaiki. Aku buru-buru mundur kembali ke ruang utama sebelum ia melihatku. Jantungku memukul keras dari dalam dada. Kata-katanya tadi terngiang-ngiang. Ini bukan sekedar trauma karena lihat penampakan. Ini bukan hanya gangguan gaib biasa. Ada sesuatu di balik ruangan terlarang itu. Sesuatu yang melibatkan Mahira dan Sagara. Dan mungkin kesalahan besar yang sudah terlalu lama ditutup-tutupi. Ketika Mahira kembali ke ruangan, ia tidak menatap kami. Ia hanya duduk di kursi paling ujung, memejamkan mata dan memeluk dirinya sendiri. Tapi aku melihatnya, bahunya masih gemetar. Dan di tangannya ponsel itu masih terbuka. Nama Sagara Elvano terpampang jelas di layar dengan tulisan kecil di bawahnya. Terakhir online, jam 11:34 malam. Aku tidak tahu apakah pria itu akan benar-benar datang. Tapi malam ini, sesi kantor ini sudah berubah. Pagi itu kantor terasa berbeda. Bukan hanya karena suasana semalam masih membekas, tapi karena semua orang bicara lebih pelan dari biasanya. Grup percakapan internal sudah ramai sejak fajar, dengan satu nama yang menjadi pusat semuanya, Sagara Elvano. Pesan pertama yang masuk mengabarkan bahwa ia ditemukan tewas di dalam gedung. Lebih tepatnya, di dalam ruangan terlarang lantai 3. Awalnya aku mengira ini hanya rumor yang dibesar-besarkan. Tapi ketika aku tiba di kantor dan melihat garis polisi membentang di ujung koridor menuju tangga atas, nafasku langsung tercekat. Beberapa polisi berseragam dan berbaju preman sibuk keluar masuk dari lantai 3. Mahira belum datang. Semua orang di kantor berdiri saling berbisik-bisik, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Aku berani naik ke atas hanya karena rasa penasaran lebih besar dari ketakutan. Saat sampai di ujung tangga, seorang petugas memintaku mundur. Tapi aku sempat melihat sekilas kondisi di balik pintu yang kini terbuka lebar. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sini. Ruangannya lebih besar dari yang kukira. Dinding-dindingnya kusam, berlumut di beberapa bagian, dan lantainya retak. Tapi yang paling menyita pandangan adalah bau menyengat yang menusuk rongga hidung, seperti daging busuk, dan semen basah yang dicampur darah. Di tengah ruangan tepat di bawah sinar lampu yang berpendar lemah, tergeletak sesosok tubuh pria dalam kondisi yang sulit dipercaya. Tubuh Sagara, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari tubuh itu, hancur, membusuk, dan menggumpal seperti tanah liat yang diinjak berkali-kali. Wajahnya tidak lagi bisa dikenali, kulitnya mencair, dan matanya terbuka kosong ke arah langit-langit ruangan. Namun bukan hanya itu yang membuatku hampir muntah di tempat. Di samping jasadnya berdiri sebuah patung manusia berukuran asli, dengan posisi tegak, kepala sedikit menunduk, dan kedua tangan terlipat di depan dada. Patung itu retak di bagian bahu dan dada, seakan jatuh lalu berdiri lagi dengan sendirinya. Permukaannya berwarna abu kelabu, kasar, seperti permukaan semen yang tidak dirapikan. Tapi yang membuat jantungku merosot ke perut adalah detail wajah patung itu. Ia tidak menyerupai karya seni biasa. Garis-garis wajahnya sangat realistis, kerutan, bibir, bahkan pori-pori kulitnya terlihat jelas. Tidak ada kesan artistik, hanya kesan nyata,
terlalu nyata. Seorang teknisi yang ikut masuk ke ruangan bahkan bergumam, "Ini bukan patung biasa. Ini kayak orang dicor hidup-hidup." Dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam patung itu yang masih hidup. Sesuatu yang belum selesai, belum bebas. Aku melangkah mundur, tubuhku mulai gemetar. Detik itu juga Mahira datang. Ia berdiri di ujung koridor, melihat ke arah ruangan itu tanpa bicara. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak menunjukkan kejutan. Justru sebaliknya, seperti seseorang yang tahu apa yang akan ditemukan. Tak lama kemudian semua karyawan dipanggil untuk diinterogasi. Polisi datang silih berganti dan Pak Ramapati, bos besar kami, tampak tak bisa menyembunyikan kepanikan. Ia mondar-mandir di depan ruang rapat dengan wajah penuh keringat, terus menekan ponselnya, tapi tak ada yang menjawab panggilan. Satu hal yang terasa ganjil dari semua ini adalah tidak ada tanda-tanda ruangan itu dibuka secara paksa. Kunci pintunya masih utuh, tidak ada kerusakan pada gembok tua. Seolah-olah Sagara masuk dengan sendirinya atau dimasukkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hari kematian Sagara adalah hari di mana seluruh ritme kantor mendadak lumpuh. Tak ada tawa, tak ada suara telepon, tak ada bunyi printer. Semua orang bekerja dengan jari gemetar, mata waspada, dan nafas tengah ditahan. Ruang terlarang di lantai 3 telah disegel, tapi ketakutan tidak bisa disekat dengan garis polisi. Ia merayap masuk lewat celah-celah dinding dan menyusup ke dalam kepala kami semua. Paramapati Darsa, sosok yang selama ini terlihat tegas dan tak tergoyahkan, berubah drastis. Jasnya yang biasanya rapi kini tampak lecek, dasi terjuntai, dan matanya sembab seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Tidak seperti sebelumnya yang selalu bicara dengan nada memerintah. Kali ini beliau berbisik pada sekretarisnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, seolah takut ada yang mendengar, bukan manusia, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Sore harinya, sekitar pukul 4 seorang pria tua datang ke kantor. Tubuhnya kurus dengan pakaian serba hitam yang tampak terlalu berat untuk usianya. Wajahnya keriput dan pucat, namun sorot matanya tajam seperti belati yang pernah mencicipi darah. Dialah Ki Merangi, paranormal yang dikenal sebagai penjaga batas di kalangan orang dalam. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menuju lantai 3, membawa tas kecil berisi botol-botol tanah liat, beberapa bunga kering, dan segulung kertas kuno yang tampak seperti ditulis tangan. Kami hanya bisa menunggu di bawah, menahan gemetar sambil menatap jam dinding. Waktu seperti membeku. Dari atas terdengar suara geraman rendah, sesekali suara gemerincing dan bunyi seperti tali yang digesek ke lantai. Tak ada yang berani bertanya, bahkan Pak Ramapati sendiri duduk diam di ruang rapat, memeluk lengan sendiri seperti anak kecil yang tersesat. Tepat jam 8 malam Ki Merangi turun dengan langkah pelan. Keringat membasahi dahinya dan nafasnya berat, tapi ekspresinya tidak panik, hanya datar. Ia menatap Ramapati dan berkata singkat, "Sudah diikat, tapi jangan ganggu lagi. Jangan sentuh apapun di lantai 3 selama 7 hari. Ramapati hanya mengangguk pelan. Tak ada yang berani meminta penjelasan lebih. Anehnya, atau mungkin justru itulah bukti keberhasilan Ki Merangi. Malam itu dan hari-hari berikutnya berjalan sangat tenang. Lampu tak lagi berkedip. Lorong-lorong kantor kembali terang. Mesin fotokopi bekerja seperti biasa. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu terbanting sendiri, tidak ada bayangan lewat di belakang cermin toilet. Seminggu penuh berjalan seperti mimpi indah setelah mimpi buruk. Kami semua mulai bernafas sedikit lebih lega. Beberapa orang sudah bisa bercanda meski masih dengan suara pelan. Mahira kembali bekerja, namun dengan raut wajah yang lebih kosong dari biasanya. Ia bekerja seperti mesin, tidak bicara banyak, tidak menatap siapapun terlalu lama. Ia lebih sering menyendiri di ruang rapat kecil, membuka laptop tapi jarang benar-benar bekerja. Dan aku tahu betul, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Ada sesuatu di udara,
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh suhu atau cahaya. Ruangan itu, ruang merah lantai 3, masih berdiri, masih menyimpan rahasia. Dan Ki Merangi mungkin memang berhasil menenangkan untuk sementara. Tapi aku percaya tidak ada yang bisa membungkam dendam dengan bunga kering dan mantra. Minggu pagi yang seharusnya jadi waktu tenang mendadak berubah menjadi ladang ketegangan yang baru. Kantor yang sudah mulai terasa normal kembali terguncang oleh kabar yang menyebar begitu cepat di antara para staf. Jagaresma, satpam malam, ditemukan tewas mengenaskan. Lokasinya sama, lantai 3, ruangan terlarang yang seminggu lalu dinyatakan sudah diikat oleh Ki Merangi. Tubuhnya tidak dibawa lewat tangga seperti lazimnya. Mobil ambulan datang langsung ke pintu belakang, tapi kami semua tahu, mayat itu bukan korban biasa. Kabar menyebar lewat bisikan dan mata merah yang menahan shock. Mereka yang sempat melihatnya bilang, bentuk tubuhnya sudah tak bisa disebut manusia. Tubuh Jagaresma tidak sekedar hancur. Bagian dadanya remuk seperti dihantam benda besar. Lengan dan kakinya patah dalam sudut yang mustahil. Kulit di lehernya mengelupas, memperlihatkan daging yang membiru seperti baru dikeluarkan dari es. Dan yang paling mengerikan adalah wajahnya. Mulutnya terbuka sangat lebar, seperti sedang menjerit keras saat ajal datang. Tapi tak ada suara yang pernah keluar. Aku hanya melihat petugas forensik menggulung selimut putih di atas berangkar. Tapi aroma anyir bercampur bau semen yang terbawa angin dari arah lantai atas tak bisa bohong. Ruangan itu sudah mengambil korban lagi. Ramapati Darsa yang sejak awal terlihat rapuh, kini benar-benar tampak pecah. Ia tak bisa banyak bicara, sorot matanya kosong, tapi dengan nada pelan dan terbata, ia memerintahkan sekretarisnya untuk menghubungi Ki Merangi kembali. Ki Merangi datang lagi sore harinya. Kali ini ia tak membawa tas kecil, melainkan koper kayu besar dengan ukiran aneh di seluruh sisinya. Matanya sayu, tapi wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Seakan ia tahu bahwa yang akan ia hadapi malam ini bukan sekedar makhluk yang bisa ditenangkan dengan mantra dan dupa. Malam pun datang. Semua karyawan diminta pulang lebih awal, tapi aku tetap bertahan. Berdalih harus membereskan data magang. Padahal aku ingin tahu, aku ingin lihat sendiri apa yang sebenarnya tinggal di lantai 3 itu. Ritual dimulai tepat pukul 9. Ki Merangi duduk bersila di depan pintu merah. Di sekelilingnya, asap dupa naik perlahan, menciptakan pola-pola aneh di udara. Suaranya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang bahkan belum pernah kudengar. Kadang keras, kadang lirih, seperti berbicara dengan sesuatu di balik dinding. Dan tiba-tiba, lampu seluruh lantai mati total. Sekejap kemudian teriakan keluar dari mulut Ki Merangi. Bukan seperti jerit ketakutan, tapi seperti auman dari makhluk besar yang sedang dilepaskan. Tubuh Ki Merangi menegang, lalu membungkuk ke depan. Nafasnya berat, tangannya mencakar lantai. Lalu ia mendongak, matanya merah menyala. Kulit wajahnya tertarik ke belakang seperti topeng yang mulai merenggang. Suaranya saat berbicara bukan suara manusia lagi. Dalam ruang yang penuh asap dan suara jantungku sendiri, aku mendengar nama itu dilafalkan dari mulut yang bukan lagi milik Ki Merangi. Aku Rucangga. Suara itu berat, bergemuruh, dan membuat ubun-ubunku terasa dingin. Patungku diusik, perjanjianku dilanggar, tumbal harus dibayar. Aku membeku di tempat, tubuhku terasa ringan, seperti sedang melayang, tapi perutku mual seperti akan muntah. Ki Merangi atau makhluk yang menumpang dalam dirinya berdiri perlahan, menatap ke arah pintu merah yang kembali tertutup sendiri, entah sejak kapan. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali lari, tapi jeritan dari lantai bawah mulai terdengar. Semua orang kabur, hanya aku yang masih berdiri, bersembunyi di balik dinding, terlalu takut untuk bergerak. Suara dari mulut Ki Merangi yang kerasukan itu seperti menembus dinding-dinding nalar. Ia tidak hanya berbicara, ia menggugat, menghardik, dan mengungkap rahasia yang seharusnya dikubur selamanya. Tak ada yang berani mendekat,
Bahkan Ramapati Darsa yang selama ini berdiri sebagai pemimpin, kini terduduk lemas di lantai, memegangi dada seolah jantungnya ikut diremas oleh suara goib yang bergema dalam ruangan itu. Ki Meranggi, atau lebih tepatnya Rucangga, berdiri kaku, seperti tubuhnya dijadikan panggung oleh sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih haus dari apapun yang bisa kami bayangkan. Dari mulutnya kata demi kata keluar seperti darah panas yang menyembur dari luka. Mereka melanggar di ruang suciku. Mereka mencemari patungku dengan nafsu, dengan daging. Suasana ruangan membeku, nafasku tercekat di tenggorokan. Aku mendongak perlahan, menatap Mahira yang berdiri terpaku di sudut ruangan. Wajahnya memucat dan tangannya mencengkram pinggiran meja dengan gemetar. Mahira Satyantri dan Sagara Elvano masuk tanpa izin dan bersetubuh di atas lantai itu. Patung penjaga jatuh, perjanjianku retak, maka kutuntut ganti, kutuntut tumbal. Sisi ruangan seperti dihantam petir. Mahira tersentak, seolah kata-kata itu menusuk jantungnya langsung. Ia menatap Ki Meranggi yang kerasukan itu dengan mata yang membesar, lalu mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Ia ingin membantah, tapi tak mampu, ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku oleh dosa yang kini diseret keluar dari liang rahasia. Aku melirik Ramapati, wajahnya penuh peluh, tapi anehnya, dia tidak tampak terkejut. Tidak seperti kami, matanya hanya terpejam sebentar, lalu membuka perlahan, seperti orang yang tahu bahwa semua ini akan tiba pada waktunya. Aku tidak tahu mana yang lebih mengerikan, pengakuan bahwa Mahira dan Sagara telah melakukan hubungan terlarang di dalam ruangan itu, atau kenyataan bahwa kantor tempat kami bekerja berdiri di atas fondasi perjanjian pesugihan. Iya, begitu Rucangga mulai bercerita, semua topeng runtuh. Perusahaan Geraya Perkasa Nusantara bukan tumbuh dari kerja keras dan strategi bisnis sementara. Ia tumbuh karena darah, karena perjanjian goib yang dibuat puluhan tahun lalu oleh para pendirinya. Dengan makhluk penjaga bernama Rucangga sebagai penjaga utama, sebagai imbalan atas kemakmuran dan kelancaran proyek-proyek besar, setiap generasi harus menjaga patung sakral di ruang merah itu. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dilanggar, apalagi dicemari. Dan Mahira dengan tubuhnya sendiri telah mengubah jalannya kutukan itu. Tiba-tiba Ki Meranggi mendesis keras, tubuhnya terguncang dan lilin-lilin di sekeliling ruangan menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia menatap Mahira lurus-lurus, mata merahnya berkilat tajam. Satu nyawa tidak cukup. Patung telah retak, perjanjianku tercabik, maka satu-satu akan kupanggil. Kecuali kalian mempersembahkan kembali. Lalu tubuh Ki Meranggi roboh. Aku tak tahu siapa yang pertama kali menangis, tapi suara isakan menyebar seperti gelombang. Sebagian orang mulai bicara dalam bisik panik, dan Mahira terduduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku hanya berdiri, menatap lantai, mencoba mencerna bahwa segala yang selama ini kupikirkan hanyalah omongan klinik atau mitos, ternyata nyata. Setelah tubuh Ki Meranggi tersungkur dan kesunyian menggantung di udara, seperti asap dupa yang tak mau pergi. Semua orang terdiam dalam ruang yang terlalu kecil untuk menampung rasa takut sebesar ini. Mahira masih terduduk di lantai. Wajahnya tertutup tangan, baunya terguncang tanpa suara. Ia seperti bukan lagi perempuan tangguh yang kami kenal, melainkan seorang anak kecil yang sedang dihukum oleh dunia yang terlalu kejam. Paramapati Darsa berdiri di dekat jendela, menatap keluar seolah mencari jalan keluar yang tak akan pernah ada. Matanya merah, bukan karena kesedihan, tapi lebih karena kelelahan menyembunyikan sesuatu yang akhirnya kini menuntut untuk diungkap. Ia menyandarkan satu tangan di kusen jendela, lalu perlahan menoleh ke arah kami semua yang masih terpaku di tempat masing-masing. Ada sesuatu yang harus kalian tahu. Suaranya rendah, pelan, namun cukup untuk mengiris ketenangan yang tinggal serpian.
Kantor ini, gedung ini, tidak dibangun dengan fondasi biasa. Tak ada yang menjawab. Bahkan Mahira pun menghentikan tangisnya, menatap Pak Ramapati dengan mata bingung. Meski samar di balik air mata, Ramapati menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita, bukan sebagai seorang direktur, tapi sebagai saksi dosa. Dulu, saat proyek Graya Perkasa Nusantara masih dalam tahap pertama, ayah saya dan para pemilik modal lainnya datang ke tempat ini. Lokasi ini dulunya bekas pabrik tua, sepi, kumuh, dan tak laku-laku, walau sudah ditawarkan ke banyak investor, hingga akhirnya mereka mencari cara lain. Ia berhenti sejenak, menelan ludah seperti sedang mengusir rasa pahit di tenggorokannya. Mereka menemui seorang dukun tua dari daerah Gunung Kendeng. Namanya tidak boleh disebut, katanya. Tapi ia memberikan syarat, bangun kantor ini dengan satu ruangan khusus. Di dalamnya letakkan patung penjaga. Patung itu bukan sekedar lambang, tapi pintu untuk pengikat perjanjian dengan Rucangga. Tiba-tiba, semua yang selama ini terasa ganjil masuk akal. Mengapa ruangan itu dikunci? Mengapa tidak ada yang boleh masuk? Dan mengapa patung itu tampak terlalu nyata? Syaratnya sederhana. Lanjut Ramapati dengan suara berat. Selama tidak ada yang menyentuh patung, tidak ada yang berbuat najis di dalam ruangan, semua proyek kami akan lancar. Dan selama bertahun-tahun, kami taati perjanjian itu. Kami tumbuh, cepat, terlalu cepat. Tapi sekarang, ia memejamkan mata. Patung itu jatuh, diusik, dihina, dan semua perjanjian terbalik. Rucangga tidak akan diam. Ia ingin pengganti. Mataku membelalak. Aku belum bisa berkata apa-apa, tapi di sudut ruangan ada yang mulai bersuara pelan. Seseorang dari staf legal, Kresna, berbisik. Jadi maksud Bapak? Dan Ramapati menjawab tanpa ragu, meski nadanya seperti menyayat dirinya sendiri. Mahira harus menggantikan patung itu. Ia pelanggar perjanjian, maka ia yang harus menjadi tumbal baru. Ia harus disemen hidup-hidup. Ruangan mendadak hening, hening yang pekat dan dingin, seperti ruang bawah tanah yang terkunci ribuan tahun. Semua mata kini tertuju ke Mahira, perempuan yang baru semalam menangis di sudut lorong itu, kini menatap kami satu persatu. Tak ada lagi air mata, tak ada jeritan, hanya tatapan kosong, seolah ia sendiri sudah tahu dari awal bahwa akhirnya akan sampai di sini. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, sebelum argumen atau penolakan dilontarkan, Ramapati menambahkan satu kalimat terakhir dengan suara getir dan mata yang nyaris putus asa. Jika tidak, Rucangga akan menjemput kita satu persatu, termasuk kalian. Langit sore itu mendadak menghitam sebelum waktunya, seakan matahari pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam gedung ini. Setelah pengakuan Ramapati, udara di kantor berubah lebih dingin, lebih tebal, seperti mengandung sesuatu yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan sampai ke sumsum tulang. Kami semua berdiri saling menatap. Sebagian masih menolak percaya, sebagian lainnya, termasuk aku, sudah terlalu lelah untuk menyangkal apapun. Tepat pukul 5 sore, semua pintu di kantor terkunci otomatis, bukan seperti biasanya. Bahkan tombol darurat yang biasa bisa digunakan saat kebakaran tak lagi berfungsi. Jendela-jendela rapat, lift mati, dan sinyal ponsel menghilang begitu saja, seperti disedot oleh kegelapan yang merayap di dalam dinding. Ramapati berdiri di tengah ruang lobi, wajahnya keras, matanya merah bukan karena menangis, tapi seperti orang yang sudah memilih jalan dan tidak akan menoleh ke belakang. Ia mengangkat suaranya tanpa mikrofon, namun terdengar sampai ke lorong belakang. Jika kita tidak segera memberikan pengganti, kita semua akan mati. Rucangga sudah bangun dan dia lapar.
Terdengar helaan nafas panjang, berat, dari berbagai sudut. Mahira menghilang sejak pagi, dan kami semua tahu kemana ia mungkin bersembunyi. Tapi tak ada yang ingin jadi orang pertama yang mencarinya. Sampai Ramapati menatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, namun menusuk. Atau kalian yang menggantikan posisinya. Ancaman itu cukup untuk menggerakkan orang-orang. Kami pun menyebar, seperti binatang yang dipaksa berburu salah satu karyawannya sendiri agar tak dimangsa. Kami mencari di tiap lorong, kamar mandi, ruang meeting kosong, bahkan di gudang arsip. Aku sendiri yang menemukan Mahira. Ia bersembunyi di ruang panel listrik, tubuhnya meringkuk, kakinya memeluk lutut, dan wajahnya bersembunyi di balik lengan. Saat ia melihatku, ia tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, "Kamu juga mau kasih aku ke makhluk itu?" Aku tak menjawab. Yang keluar dari mulutku justru kalimat paling dingin dalam hidupku. "Maaf." Beberapa staf lainnya datang dan membantuku menyeret Mahira keluar. Ia tidak meronta, ia hanya diam, pasrah, seperti tahu bahwa melawan pun tak akan mengubah akhir. Ia diikat dengan tali pengikat pengiriman barang. Kedua tangan dan kaki dibelenggu seperti paket yang akan diserahkan ke neraka. Ritual dilakukan di lantai bawah, tepat di ruang bekas gudang lama yang jarang digunakan. Di tengah ruangan, Ramapati sudah menyiapkan sebuah lubang persegi besar yang dalamnya hampir 1 meter. Di sekitarnya karung semen basah dan cetakan beton berlumut yang sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Seolah ini bukan pertama kalinya ritual seperti ini terjadi. Kami berdiri membentuk lingkaran, dikelilingi bayangan dan lilin-lilin kecil yang menyala pelan. Mahira berdiri di tengah lubang itu, pakaiannya basah oleh keringat dan air mata. Tali menahan tubuhnya agar tetap tegak. Rambutnya acak-acakan, mulutnya tak mengeluarkan satu kata pun. Ramapati mulai membacakan mantra, suaranya dalam dan gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban dosa yang terlalu lama ia tanggung, kini akhirnya harus dibayar lunas. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti paku yang ditancapkan ke dada kami semua. Semen dituangkan perlahan, bunyi cipratan semen basah memenuhi ruangan, bercampur dengan nafas tertahan orang-orang yang tidak tahu apakah mereka sedang menyelamatkan diri atau malah menghancurkan jiwa mereka selamanya. Semen mulai menutup kaki Mahira, lalu betis, lalu lutut. Saat campuran dingin itu menyentuh perutnya, barulah Mahira berteriak. Teriakan yang tidak akan pernah kulupakan. Bukan teriakan minta tolong, tapi jeritan patah hati. Karena ia tahu, bukan makhluk goib yang membunuhnya, melainkan manusia yang pernah satu ruangan dengannya. Satu meja, satu proyek, satu senyum palsu. Ceritanya bergetar dalam lorong-lorong bangunan. Tapi tidak ada yang menoleh. Semua menatap lubang itu tanpa ekspresi, tanpa air mata, karena ketakutan telah menggantikan kemanusiaan kami malam itu. Aku sendiri tak kuat melihat lebih lama, pandanganku mulai kabur, nafasku sesak, dan saat semen hampir menutupi dada Mahira, aku pura-pura jatuh. Aku biarkan tubuhku rebah di lantai, berpura-pura pingsan, bukan karena ingin kabur, tapi karena jiwa ini sudah hancur sebelum tubuhku menyentuh lantai. Dan saat aku membuka mata beberapa jam kemudian, Mahira sudah tak ada. Lubang itu sudah rata, di semen halus, di atasnya ditaruh meja kerja seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Esok paginya, kantor kembali seperti semula, bahkan lebih tenang dari biasanya. Tidak ada pintu yang terbanting sendiri, tidak ada lampu yang berkedip, tidak ada suara langkah aneh di lorong belakang. Meja-meja kerja tertata rapi, aroma kopi dari pantry kembali mengisi udara, dan Pak Ramapati kembali duduk di ruangannya dengan jas bersih, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Semua orang bersikap seolah tragedi semalam hanya mimpi buruk yang kolektif. Tidak ada yang membahas Mahira, tidak ada yang menyebut nama Ki Merangi, bahkan tak seorang pun bertanya tentang nasib patung atau perjanjian pesugihan. Seolah mereka semua telah setuju secara diam-diam untuk mengubur semuanya di dalam beton yang kini menyatu dengan lantai gudang. Aku sendiri mencoba ikut normal, duduk di meja magangku, mengetik laporan, menjawab email, dan berpura-pura bahwa malam kemarin bukan bagian dari hidupku. Tapi perasaan asing mengendap di balik semua rutinitas itu,
suatu kehampaan yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Malam harinya, setelah semua orang pulang, aku masih tinggal sebentar untuk merapikan laporan mingguan. Lampu di ruanganku hanya satu yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding putih. Hening, terlalu hening, sampai akhirnya aku menyalakan laptop kantor, unit yang khusus dipakai untuk pemantauan kamera keamanan. Aku hanya ingin memindahkan file backup mingguan, tapi ada satu folder yang tidak terkunci. Di dalamnya ada satu video berdurasi 10 menit. Judulnya hanya sebuah tanggal, 29/07, Gudang. Rasa penasaranku menembus ketakutan. Jemariku gemetar saat memutar video itu. Tayangan pertama menampilkan lubang semen yang telah disiapkan. Mahira berdiri di tengahnya, diikat, dalam keadaan yang sama seperti terakhir kulihat. Semua anggota kantor berdiri mengelilinginya, termasuk aku, terlihat terdiam di dekat tembok sebelum akhirnya jatuh pura-pura pingsan. Aku menonton ulang kejadian itu. Perlahan semen menutupi kaki Mahira, lalu naik ke pinggul, lalu dada. Suaranya menghilang karena kamera tidak menangkap audio, tapi ekspresi wajahnya berbicara lebih dari cukup. Ia bukan menangis, ia tidak lagi melawan, ia menerima bukan dengan pasrah, tapi dengan tekad yang menyala. Detik demi detik berlalu, semen sudah hampir menyentuh dagunya. Kamera menangkap jelas wajah Mahira yang menengadah, dan di detik terakhir, sebelum wajahnya tertutup sepenuhnya, matanya menatap lurus ke arah kamera, ke arahku, dan saat itu ia tersenyum. Bukan senyum ketakutan, bukan senyum permohonan, tapi senyum dingin seperti seseorang yang tahu waktunya belum habis, hanya ditunda. Senyum dendam. Aku menatap laptop dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak terlalu keras untuk ukuran ruangan sekecil ini. Suara detakannya bahkan menenggelamkan bunyi AC dan denging listrik. Dan saat aku berdiri, pandanganku tertuju ke lantai tempat Mahira dikubur. Di bawah meja kerja baru itu, semen yang sudah mengering tampak retak halus, membentuk pola aneh, seperti senyuman kecil yang baru mulai terbentuk. Dan malam itu, aku mengerti satu hal. Yang tenang belum tentu selesai, yang diam belum tentu mati, karena ada luka yang tidak bisa dikubur, meski dengan semen sedalam apapun. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.